Wahai Amirul Mukminin, beritahukan kepada kami tentang 5 makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan melalui ibu atau melalui induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Sebuah kisah, sebuah informasi Islami tentang 5 makhluk yang lahir tanpa ibu. Ini pertanyaan yang diajukan oleh sekelompok rahib Bani Israel kepada Umar bin Khattab dan dijawab secara cerdas oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kisahnya. Pada suatu hari ada sekelompok rombongan rahib Bani Israel. Rahib itu kalau kita orang Islam kiai lah, ulama, tokoh agama di zaman itu, datang menghadap Umar bin Khattab sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang kedua pada saat itu. Mereka ingin bertanya kepada Umar bin Khattab. Singkat cerita, bertemulah mereka atau menghadaplah para rahib ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita dialogkan dalam bahasa kita ini, Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Waalaikumsalam wahai saudaraku. Silakan, ada keperluan apakah kalian datang kepada saya? Begini wahai Amirul Mukminin, kami akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini, maka kami berjanji akan masuk Islam. Oh ya, baik, silakan kalau ingin mengajukan pertanyaan. Akhirnya bertanyalah si rahib ini kepada siapa ini? Kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pertanyaan seperti ini. Wahai Amirul Mukminin, beritahukan kepada kami tentang 5 makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan melalui ibu atau melalui induknya. Jadi pertanyaan seperti itu, ada 5 makhluk yang ada di muka bumi ini, tapi tidak terlahir dari ibu atau induk. Tentu saja sebagai seorang Amirul Mukminin, Umar bin Khattab tidak langsung menjawab pertanyaan dari para rahib Bani Israel ini. Akhirnya Umar bin Khattab meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjawab pertanyaan dari para rahib Bani Israel ini. Karena kaum muslimin yakin, termasuk Umar bin Khattab, bahwa Ali adalah orang yang sangat cerdas. Akhirnya dimintalah oleh Umar bin Khattab Ali untuk datang menghadap untuk menjawab pertanyaan dari para rahib ini. Singkat cerita, datanglah Ali di dalam pertemuan itu dan dipertemukan dengan para rahib Bani Israel ini. Akhirnya diulangi lagi pertanyaan itu pada Ali setelah berhadapan. Diulangi lagi pertanyaan Ali supaya lebih jelas. Wahai Ali bin Abi Thalib, beritahukanlah kepada kami 5 makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan melalui ibu atau induknya. Setelah mendengar pertanyaan itu, Ali bin Abi Thalib pun tersenyum sambil menjawab, wahai saudara-saudara, juga kaum muslimin sekalian yang hadir di sini, ketahuilah bahwa pertanyaan saudara kita para rahib ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu Ali menjawab,
5 makhluk tersebut, sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara kita para rahib Bani Israil ini, yang pertama adalah Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga domba Nabi Ibrahim, yang keempat unta Nabi Soleh, dan yang kelima ular dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Nabi Adam tercipta atas kehendak Allah tanpa melalui kelahiran seorang ibu, bahkan tidak punya ayah. Mendengar jawaban itu para rahib manggut-manggut, ibaratnya membenarkan apa yang dijawabkan oleh ahli. Itu yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam tercipta tidak melalui proses kelahiran seorang ibu. Yang kedua, itu Hawa. Sebagaimana kita ketahui, Hawa juga begitu, tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai temannya dan istrinya di surga. Di sini menunjukkan bahwa Hawa tercipta atas kehendak Allah tanpa melalui kelahiran dari seorang ibu. Ini yang kedua. Suasana semakin semakin diam. Memang benar-benar Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, ada seorang sahabat yang sangat cerdas. Dan yang ketiga, yaitu domba Nabi Ibrahim. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Maka sebelum itu terlaksana, datang malaikat membawa seekor domba sebagai ganti dari proses penyembelihan kepada Ismail. Dan di saat itu kita tahu bahwa domba ini tidak dilahirkan melalui induknya. Itu langsung ada, langsung terjadi. Dan domba ini konkret, bisa disembelih, bisa dimakan. Dan itu, peristiwa itu menandai, yaitu hari raya korban, yaitu menyembelih binatang ternak oleh umat muslim di seluruh dunia. Itu yang ketiga, yaitu domba Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, unta Nabi Soleh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaumnya Nabi Soleh ini meminta bukti bahwa Nabi Soleh adalah seorang nabi. Akhirnya Allah memberikan bukti dari balik bukit itu, dari batu besar itu muncullah seekor unta yang sangat besar, mengkilat, bagus, cantik, konkret, bahkan bisa minum air sumur. Di sini menunjukkan bahwa unta Nabi Soleh ini datang ke bumi, berjalan di muka bumi itu tanpa melalui proses kelahiran dari induknya. Yang kelima, yaitu ular Nabi Musa alaihissalam. Ketika ada peristiwa, terjadilah berhadapan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu melemparkan tongkat, dan tongkat itu menjelma menjadi ular, berubah menjadi ular besar, konkret, ular sungguhan, bukan ular khayalan atau ular bayangan. Nah, ular ini ternyata tercipta atas kehendak Allah tanpa melalui kelahiran dari induknya. Tidak ada induk betina atau campur tangan ular-ular yang lain. Nah, inilah saudara-saudaraku, bahwa 5 makhluk yang berjalan di muka bumi tanpa proses kelahiran ibu atau induknya adalah Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga domba Nabi Ibrahim, yang keempat untanya Nabi Soleh, dan yang kelima adalah ular dari tongkat Nabi Musa. Teman-teman sekalian, mendengar jawaban Ali bin Abi Thalib, para rahib itu seketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu masuk Islam. Inilah
sebuah kisah inspirasi Islami, jawaban cerdas Ali bin Abi Thalib terhadap pertanyaan yang diajukan para rahib Bani Israel. Dan beliau-beliau para rahib ini akhirnya masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Dan semoga kisah ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Ternyata memang begitulah peristiwa-peristiwa masa lalu untuk menggugah kita, untuk menginspirasi kita bagaimana kejadian-kejadian masa lalu itu menjadi cermin, menjadi kaca penggala bagi kita. Kita ambil yang positif, kita ambil yang baik, sehingga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf teman-teman, kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.